Saya waktu minta omset 1 triliun, pertama gemeter saya 2012. Saya tulis tuh di Antv waktu itu. Pemirsa, situ Wow. nulis, saya nulis. Ini baru pertama saya nulis nih, 1 triliun. Bismillah, saya tulis bla 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 terus. Pokoknya nih kita megang 1 triliun, pokoknya kita mulai triliun gitu. Itu 2014, mulai tuh naik, sak gitu. 2015 udah mulai nyentuh 1 triliun. 2017 udah 2 triliun, 2018 5,1 triliun. Dan sekarang stabil nih di angka 600-700 miliaran itu ya untuk yang makanan. Kemudian memang ada beberapa yang turun, tapi sisi lain tuh luar biasa Pak. Sisi lain luar biasa. Nah, cuman saya ada yang lupa minta Pak. Saya lupa minta duit cash Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, lagi-lagi ini kita bicara tentang klaim-klaim Yusuf Mansur ya. Jadi kemarin sudah bicara tentang klaim Yusuf Mansur di Dahlan Iskan, dan sekarang ini ada seorang motivator yang sebenarnya saya sudah tahu lama ya. Saya nggak kenal, tapi saya sudah tahu lama sepak terjangnya. Ya, dia juga seorang yang pekerjaannya mirip dengan Yusuf Mansur ya. Dia ikut beberapa seminar-seminar kayak gitu ya. Dan setahu saya terkait MLM dia juga cukup senior gitu dalam bidang tersebut. Nah, namanya Tung Dasem Waringin. Orang ini dulu itu sebagai motivator penjual buku gitu ya, penjual e-book dan lain-lain, intinya seperti itu. Dan orang ini cukup dekat dengan Yusuf Mansur. Mungkin sudah cukup terkenal lama karena ya mungkin karena bergerak di bidang yang sama ya, dan orang ini juga sering bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin berkaitan dengan Yusuf Mansur atau kenalan-kenalan Yusuf Mansur. Nah, Tung Dasem Waringin ini bertanya dengan Yusuf Mansur. Saya nggak akan ngebahas dengan saudara Tung ini ya, atau Bapak Tung ini, tapi saya ngebahas tentang klaim Yusuf Mansur saat berbicara dengan Pak Tung ini. Tung Dasem ini bertanya kan tentang mansurmologi, intinya seperti itulah. Bagaimana sih konsep mansurmologi yang Yusuf Mansur tawarkan? Dan Yusuf Mansur dengan PD-nya menjawab, ya sebenarnya dia nggak tahu, dia cuma asal ngasih konsep seperti itu. Pokoknya beli saham BUMN gitu. Itu sebenarnya kayak gitu aja, dan nggak jelas sebenarnya mansurmologi itu apa. Kayaknya nggak ada jawabannya. Nah, yang paling menarik adalah ketika Yusuf Mansur menyebutkan dia minta 1 triliun gitu ya. 1 triliun minta saat dia itu di Antv katanya. Nah, tapi bahasa 1 triliun ini mengingatkan kita semua pada acara Sewindu Paitren kalau nggak salah. Yang Yusuf Mansur ngamuk-ngamuk sehingga dijadikan meme banyak sekali orang, dan waktu itu sempat Yusuf Mansur mau melaporkan semua orang tersebut gitu ya. Tapi akhirnya nggak jadi, mungkin karena yang buat terlalu banyak. Emang lucu sih sebenarnya. Nah, di sini yang paling menarik adalah Yusuf Mansur tahu bahwasanya uang-uang yang beredar itu di sini uang yang masuk ke Yusuf Mansur itu ini salah satunya adalah omset. Yang dia sebutkan itu mungkin omset mungkin omset warung steak gitu ya, karena dia berbicara tentang bisnis F&B itu. Nah, bisnis restoran itu ya mungkin dari warung steak gitu, atau misalkan dari warung grupnya. Nah, terus kemudian dibicara tentang 9.000 rumah tahfiz. Dan ini adalah klaim yang sering sekali diucapkan di mana-mana gitu. Tapi setelah kita viralkan tentang bagaimana kita mencari data tentang rumah sakit tersebut, sampai sekarang Yusuf Mansur tidak pernah mengklaim lagi. Dari 2023 lah sampai sekarang itu nggak pernah klaim bahwasanya itu rumah tahfiz berkaitan dengan dia atau bahkan milik dia gitu ya. Karena Yusuf Mansur sering mengklaim bahwasanya ya ini berkaitan dengan Yusuf Mansur gitu ya. Sampai sekarang tidak pernah lagi. Tapi seberapa banyak sih klaim-klaim Yusuf Mansur diucapkan sehingga orang lain terpengaruh? Ya sangat banyak sekali. Nanti saya akan sebutkan satu persatu klaim di mana aja Yusuf Mansur mengucapkan itu. Dan klaim juga anak yang dikasih makan sama Yusuf Mansur, dan mungkin kayak
apa ya, rombongan besar Yusuf Mansur itu adalah 1 juta yang katanya setahun bisa sampai 5 triliun gitu ya. Nah, teman-teman rumah tahfiz itu nggak semuanya menggunakan konsep pesantren gitu, artinya nggak menggunakan konsep di mes atau di boarding gitu, nggak semuanya konsepnya seperti itu, karena rumah tahfiz itu punya pola masing-masing ya di beberapa daerah. Memang ada yang di boarding, tapi di boarding itu rata-rata biayanya sangat mahal. Sementara kalau di kampung-kampung itu karena keterbatasan dana, mereka itu nggak main boarding, mereka main biayanya juga cuma biaya bulanan. Dan itu nggak berat sebenarnya, dan nggak makan di situ, karena rumah tahfiznya biasanya sore-sore. Dan perlu diketahui bahwasanya itu sama sekali nggak berkaitan dengan Yusuf Mansur, karena saya sendiri juga dulu belajar Al-Quran dan belajar juga menghafal surat-surat ya, itu nggak kenal dengan Yusuf Mansur gitu ya, nggak tahu Yusuf Mansur karena ya generasinya nggak terlalu jauh. Jadi intinya apa yang diklaim Yusuf Mansur itu nggak ada kaitannya sama sekali itu. Jadi klaim-klaim Yusuf Mansur itu adalah klaim yang digembar-gemborkan Yusuf Mansur agar Yusuf Mansur dianggap sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang punya pengaruh, sebagai seorang yang berjasa terhadap rumah tahfiz gitu, terhadap tahfiz di Indonesia. Padahal tujuan Yusuf Mansur itu menurut saya sangat jelas bahwasanya ketika dia mendapatkan klaim tersebut, ketika dia mendapat simpati tersebut, orang-orang itu nanti akan terpengaruh untuk ya mungkin seperti yang katakan Yusuf Mansur itu, jadi akan banyak titipan uang dari masyarakat. Ya teman-teman simak ya, karena ini akan berkaitan dengan video yang 200 triliun. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya waktu minta omset 1 triliun, pertama gemeter saya 2012. Saya tulis tuh di Antv waktu itu. Pemirsa, situ nulis, saya nulis. Ini baru pertama saya nulis nih, 1 triliun. Bismillah, saya tulis bla 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 terus. Pokoknya nih kita megang 1 triliun, pokoknya kita mulai triliun gitu. Itu 2014, mulai tuh naik, saat gitu. 2015 udah mulai nyentuh 1 triliun. 2017 udah 2 triliun, 2018 5,1 triliun. Dan sekarang stabil nih di angka 600-700 miliaran itu ya untuk yang makanan. Kemudian memang ada beberapa yang turun, tapi sisi lain tuh luar biasa Pak. Sisi lain luar biasa. Nah, cuman saya ada yang lupa minta Pak. Saya lupa minta duit cash Pak. Jadi omset itu, omset, titipan, atau kemudian perguliran dana ya. Kan kita ada 9.000 rumah tahfiz ya se-Indonesia. 9.000 rumah tahfiz itu berarti 9.000 dapur Pak. Anaknya ada 1 juta yang kita kasih makan. Ya kan? Ngasih makan 1 juta orang. Nah, kalau ngasih makan 1 juta orang 1 tahun, ya itu udah 5 triliun Pak. Udah 5 triliun sendiri. Dulu nggak kebayang loh. Nggak kebayang loh. Makanya ilmu minta ini teman-teman, pakai sehingga kita bisa bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, main jedar-jedar aja udah. Karena kebutuhan kita mah tinggal minta udah. Gini ya, Anda mau untung berapa sih kalau belinya cuma 1 lot? Mau untung berapa kalau belinya cuma 10 lot? 100 lot juga nggak ada artinya juga. Tapi ketika Anda bismillah, ya Allah, ya Tuhan, saya mau bantu perusahaan A nih. Namanya bantu itu justru yang jelek. Ilmunya terbalik-terbalik. Kalau Anda mau bantu itu betul nggak Patung? Bantu perusahaan yang fundamentalnya jelek. Tapi karena lu mau untung, lu nyarinya perusahaan yang bagus. Namanya bukan bantu itu mah, betul nggak? Ini betul-betul Mansur muluki. Dahsyat luar biasa. Nah, nah ketika kita bantu nih perusahaan yang fundamentalnya jelek, utang banknya gede, nggak bakalan untung. Tapi kerjaannya banyak. Nih kalau nggak dipertahankan perusahaan ini, ntar lu nggak bisa terbang. Ntar lu begini, nah itu kan awalnya begitu kan soal Garuda kan. Punya rugi 15 triliun. Kan saya bilang, lu kalau mau bantu orang justru yang rugi. Mau bantu perusahaan justru yang rugi. Bismillah, nah habis naruh 1 lot, doa kita ya Tuhan, kalau emang diterima nih, saya belum nikah. Saya belum punya anak, saya belum kerja, saya belum begini-begini. Minta ya Tuhan supaya saya bisa sedekah 100 juta per bulan. Udah dikasih tuh. Dikasih, udah nggak ada urusan ya. Ngebeli iPhone, beli notebook, nggak ada urusan sama duit. Nggak ada urusan, urusannya minta nggak loh, gitu.
Kalau minta Mintalah maka dikasih. kau akan diberi. Wow. Dahsyat luar biasa. Katanya Katanya ini yang namanya kekayaan ini dari Tuhan itu kan begitu berlimpahnya. Kayak Ya. tadi separuh napas kita harganya 1 triliun boleh nggak? Enggak Iya. ya. Oke, gue saya tobat. tak boleh. Benar. Nah, katanya gini, kekayaan itu seperti samudra. Kayak tadi kan kayak UIM kan berita ngapling langit, ngapling. Nah, itu ada cerita tentang ngapling laut. Maksudnya ngapling Nah. laut itu begini. Oh, gimana, Ternyata gimana? kekayaan itu seperti samudra yang berlimpah. Jadi kalau Anda nyarinya tadi pakai sendok gitu, sendok teh, silakan deh Anda 1 sendok tadi 1 lot. Ya, tapi kalau Anda kalau bisa itu kan jangan pakai 1 sendok, pakai ember lah. Ya, Orang minta bener. dikasih, wong tinggal ngambil loh, katanya tinggal ngambil. Kok bingung. Iya. Nah, kalau lebih seru lagi pakai pompa, dijago suut. Kalau mau lebih seru lagi tadi ngapling laut. Ngapling Kalau Ustaz kan laut. ngapling langit, Oh. langit dikapling. Satu sisi, Patung, satu Ya. sisi saya ngedorong gitu loh orang-orang untuk tidak malu-malu bicara nyari duit. Jadi memang ada perbedaan tipis sih ya antara egoisme, selfisme gitu, dengan menaruh apa saja ke konsep kebaikan. Jadi saya bilang, ada orang bilang begini kan, gue sih nggak nyari duit. Enggak, nyari duit itu benar karena Tuhan nyuruh kita nyari duit. Ya jangan cuma kerja dong lo. Oh enggak, kerja itu benar, kerja itu kan ibadah Pak gitu loh. Kerja itu ke pasar tuh ibadah, mana yang lebih gede pahalanya? Ada orang meninggal di masjid dibilang mati syahid. Lalu orang meninggal di pasar nggak dibilang mati syahid. Loh, meninggal di pasar tuh mati syahid. Dia ngelayanin orang, berjuang buat anak istri. Nah, dia bekerja ketimpa balok, mati syahid Pak, gitu kan? Dia sedang berjuang gitu. Nah, di satu sisi saya juga mendorong orang-orang untuk bekerja. Kenapa? Begini, andai tidak ada fadilah, andai tidak ada kemudian kebaikan dari Tuhan dari bekerja, niscaya saya sudah nyuruh minta saja. Tapi kan kita orang, kata Tuhan kan, kalau lu bisa 2 kenapa 1 kan begitu. Kalau lu bisa 3 kenapa 2 gitu kan. Ya jangan cuma minta dong, lu kerja dong gitu kan. Karena kerja juga adalah ibadah. Jadi gitu Patung, saya mendorong banget tuh orang-orang untuk kemudian keluar bekerja. Tapi soal nanti size, ya gitu, ya kan kita pakai kapal yang pakai belalai lah gitu kan, sedot gitu kan, pakai doa-doa kita. Saya Kalau bilang, lebih, ya silakan. gitu. Makanya saya belajar dari Patung tuh kan, Patung kan kalau ngomong kita harus pion gitu. Mesti lompat gitu. Nah, nanti saya mau nanya gantian nih sama Patung, gimana ya misalkan anak 13 tahun dia melampaui umurnya tuh gimana caranya? Anak remaja tapi bisa melampaui umurnya, seorang satpam tapi bisa melampaui kemudian kesatpamannya, seorang mahasiswa tapi dia bisa melampaui rektornya. Nah, gimana tuh Patung? Patung pernah jelasin ke saya tuh soal mindset, soal kemudian omongan, soal cita-cita. Ini yang dengar kan banyak nih, banyak Ya, yang ini. memang kan ada orang ya ukurannya office boy, tapi dia office boy itu aja udah nggak bagus. Apalagi seorang office boy tapi ukurannya pengangguran, tambah nggak bagus. Tapi kalau seorang office boy ukurannya owner, dia becoming owner in the next year atau in the next 2 years dan seterusnya. Nah, Patung, monggo tuh. Waduh, jadi Karena energi positif Patung. Saya kalau lihat Patung aja udah seneng, gimana coba? saya lihat UIM juga seneng, makanya saya di IG follow atur. Luar biasa Patung, komen terus. Komen terus, semangat, seneng gitu ya. Energinya sangat-sangat positif. Aduh, UIM ini adem, positif, aduh ceria, aduh. Dan begitu rendah hatinya, tapi istilahnya low profile, high profit gitu ya. High profit gitu ya. Tapi profitnya bukan hanya duit loh, profitnya amalnya tadi luar biasa. Ngasih makan jutaan orang, aduh ampun itu. Ya itu Patung, gimana Patung, misalkan seorang yang masih jomblo, ya, tapi dia kadar energinya itu sudah berada di keluarga yang punya 5 anak, misalkan gitu Patung. Ya kan kita penting nih membawa posisi energi kita hari ini, not today gitu kan, bukan hari ini, tapi talking about future gitu kan. Nah, bila kita bisa kemudian seperti yang Patung pernah cerita kepada saya waktu di restoran mana itu, luar biasa, Patung yang bayar lo, tau nggak? Ampun.